Oke. Nah, tinggal bertemu kan Pak Tito dengan Pak Nasar ya kan. Pak Nasar, kita harus merubah ini. Itu simpel. Berarti dia yang gagal gitu sebagai menteri, tidak bisa melihat dengan tanggap gitu loh. Jadi saya harus bilang, harus dievaluasi total Menteri Agama hari ini, Nasaruddin Umar. Halo rekan-rekan, pada kesempatan kali ini melalui ruang narasi, di mana sebuah tempat bertemu dan bertumbuhnya gagasan, saya akan membahas mengenai isu intoleransi yang belakangan ini ramai diperbincangkan oleh publik. Karena banyak kasus yang terjadi, salah satunya mungkin kita bisa lihat di Padang, kemudian di Jawa Barat ada di beberapa kasus di Jawa Barat. Kali ini saya akan membahas hal tersebut lebih dalam bersama tokoh muda yang juga merupakan pemerhati isu-isu toleransi. Mungkin lebih baik Bung langsung memperkenalkan diri. Siap, terima kasih Bung Dharma. Terima kasih juga untuk Ruang Narasi sudah mengundang saya sebagai teman untuk berdialog pada hari ini. Perkenalkan saya Alwin Rohandi, Samosir, saya ya suku Batak lah. Nah, saya sudah lama menjadi pegiat ataupun aktivis di isu-isu toleransi, entah itu suku, keagamaan ataupun kelompok. Nah, saya juga berlatar belakang dari organisasi mahasiswa dan sekarang di organisasi kepemudaan di GAMKI. Ya mungkin itu aja dulu. Mungkin nanti lebih lanjutnya boleh kita sambil mengalir aja. Ya, kemarin juga saya sempat melihat di media sosial cukup ramai juga itu bahwa Bung Alwin ini melakukan aksi di depan Kementerian Agama. Kira-kira apa yang dibawa dalam tuntutan aksi tersebut dan ada nggak respon dari kementerian soal aksi kemarin itu? Ya, jadi begini Bung Dharma, kasus-kasus intoleransi yang terjadi khususnya di persoalan ini ya, umat beragama. Nah, yang paling fundamental itu kan soal bagaimana kemudian setiap umat beragama itu berhak untuk melakukan ibadah, ya kan? Melakukan hubungan vertikal dengan ketuhanannya masing-masing. Nah, kita mengamini bahwa Undang-Undang Dasar itu melindungi sebetulnya hak-hak kita sebagai warga negara itu untuk bebas memeluk agamanya masing-masing. Kemudian kita juga dilindungi oleh Undang-Undang HAM bahwa kita itu memiliki hak untuk beribadah dengan caranya kita masing-masing. Nah, turunan dari hierarki perundang-undangan yang ada ini muncullah sebuah peraturan bersama yang sifatnya sebetulnya dia juklak juknis. Dia menjadi petunjuk untuk seseorang ataupun sebuah kelompok melakukan peribadatan, ya kan? Nah, hal ini yang kemudian menjadi rancu. Nah, seharusnya negara itu lebih condong untuk melindungi haknya, bukan kemudian mengintervensi ataupun memberikan tanjakan lah, kita bahasa sederhananya, tanjakan dalam proses setiap warga negara melakukan peribadatan atau melakukan doa. Jadi gitu. kalau menurut Bung Alwin ketika tadi disampaikan bahwa hak kebebasan memeluk agamanya masing-masing itu diatur di undang-undang, bagaimana pandangan terkait peraturan bersama dua menteri ini nomor 8 dan nomor 9? Apakah itu bertentangan dengan undang-undang dasar itu menurut Bung Alwin atau memang ini hanya mengatur teknis yang sudah adil atau ada diskriminatif di PBM dua menteri itu? Bagaimana kira pandangan soal itu? Ya, jadi sebetulnya terkait dengan peraturan bersama menteri yang berlaku lah sampai hari ini, itu dibuat dulu itu pada tahun 2006, ya kan? Nah, gunanya untuk ketika setiap orang yang membangun rumah ibadah, ya kan, itu dia dipastikan bahwa memiliki izin lah, ya kan, izin
dalam mendirikan bangunan rumah ibadahnya. Nah, tapi seiring berjalan, ya kan, kalau kita lihat ada di dalam nomenklatur PBM tersebut bahwa harus ada 60 warga gereja ataupun warga yang melakukan peribadatan, 90 izin dari warga Sekitar ya. sekitar. Nah, hal ini yang kemudian menjadi, kalau bahasanya anak-anak tuh, pintu masuk terjadinya intoleransi. Dan sebetulnya ini bukan hanya intoleransi, banyak tindakan-tindakan yang di luar dari norma, tindakan-tindakan yang di luar dari konstitusional yang bisa terjadi ketika ini tetap diberlakukan. Contohnya begini, di satu tempat kita pernah mengadvokasi sebuah gereja, itu HKBP apa ya, yang di Kabupaten Bandung itu. Oke. Nah, mereka sudah melakukan kegiatan peribadatan, lalu kemudian ada intervensi luar yang mengaku bahwa ini gereja tidak dibangun berdasarkan dengan PBM. Oke. Ya kan? Nah, sebetulnya poin di sini itu kan yang menjadi problematik itu ketika orang beribadahnya nih, ini dia belum punya bangunan. Ya kan? Itu masih ruko lah kan. Pada waktu itu masih ruko, dia belum punya bangunan, kemudian dia melakukan peribadatan. Gitu kan. Nah, ini kan selalu sudah menjadi kesulitan gitu. Konteks ibadahnya. Oke. Nah, tapi dengan segala metode, dengan segala dalih gitu, orang-orang yang muncul dari eksternal ini berdalih harus ada 90. Nah, sedangkan konteks 90 izin warga ini untuk membangun, Bukan untuk beribadah. bukan untuk beribadahnya. Karena kebebasan beribadahnya kan dijamin oleh negara. Iya, iya, iya. Nah, tapi ini justru didiskriminasi. Nah, ketika dilakukan dialog dan lain-lain, banyak case ya, dilakukan lain-lain, ternyata ada perlunya kontribusi terhadap satu kelompok-kelompok tertentu. Ini ada case-case-nya. Oke. Bung, Itu bahwa fakta lapangan. ini fakta lapangan yang terjadi. Ya, seperti ya harus ada apalah ya kita bilang. Ini semacam pungli, ini dugaan saya ya. Iya, iya, iya. Ini dugaan saya, ini semacam pungli yang secara tidak langsung itu yang merugikan setiap orang untuk melakukan peribadatan. Misalnya kita mau beribadah, udah kamu harus mengondisikan dulu tuh warga, ya kan? Kasih apa. Ini kan semacam pungli, sogokan gitu terhadap warga-warga yang mungkin notabene-nya dia warga situ, tapi rata-rata yang terjadi itu bukan warga-warga sekitar. Artinya 90 ini ketika tidak terpenuhi, ini penolakannya memang organik atau memang semacam ada yang menggerakkan, kira-kira pandangan Bung Alwi ini? Kalau dugaan saya, mungkin di awal-awal adanya PBM ini, itu terjadi organik. Organik. Karena nilai-nilai toleransi belum begitu diedukasikan terhadap setiap warga dan masyarakat. Nah, tapi semakin kesini, semakin hari ya bertambah perkembangan zaman, saya melihat bahwa lama-kelamaan isu intoleransi ini menjadi sebuah komoditas. Komoditas untuk orang-orang yang berkepentingan. Ya ini kita coba kita logikakan secara liar lah ya. Oke, berarti kalau coba saya elaborasi bahwa peraturan bersama Menteri ini nomor 8 nomor 9 menurut Bung Alwi ini justru menghalangi untuk beribadah itu sendiri atau mendirikan bangunan izin mendirikan bangunan gitu. Justru ini membatasi atau gimana? Sebetulnya di dalam nomenklatur PBM itu dijelaskan bahwa untuk rumah doa itu tidak perlu izin. Oke, kasus yang di Padang itu rumah doa itu ya? Iya, rumah doa itu tidak perlu izin. Tapi kan pemahaman publik terhadap rumah doa dan tempat ibadah ini kan seakan-akan bisa dimanipulasikan gitu loh. Maksudnya kita sedang berdoa ya kan bersama-sama. Orang akan bilang itu ya ini sedang beribadah gitu ya. Oke. Lalu kalau menurut Bung Alwi kan ini ada yang namanya FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, kan? Perlu juga ada yang namanya izin dari FKUB misalnya. Rekomendasi ya. Nah, FKUB ini sudah berperan cukup adil sesuai dengan aturan atau memang FKUB ini cenderung
diam saja gitu ketika ada konflik-konflik, misalkan ketika ada kasus-kasus ya kayak belakangan ini. Soal FKUB ini gimana pandangannya? Terkait FKUB, saya sebetulnya agak sentimental terkait dengan hadirnya FKUB di persoalan-persoalan izin pendirian rumah ibadah ini. Karena menurut saya FKUB seakan-akan sebagai pihak yang tidak bisa menetralisir. Kita lihat fakta ya, kita lihat fakta. Oke, ada terjadi konflik. Ada pihak kepolisian, pemerintahan setempat, kemudian hadirlah FKUB. Tidak kemudian memberikan solusi gitu. Maksudnya dia hanya menyerap gitu kan. Apa yang menjadi permasalahan menyerap, tapi tidak ada tindak lanjut. Harusnya ya sebagai lembaga negara yang mewadahi umat beragama, FKUB ini dia bisa memberikan alternatif. Contohnya misalnya hari ini ditutup rumah ibadahnya, ya kan? FKUB sebagai orang yang harusnya menjadi garda terdepan melindungi toleransi dan umat beragama kasih oke, ini kan rumah ibadahnya tidak sesuai prosedural, kita anggaplah begitu. Nah, tidak sesuai prosedural, udah kamu nanti saya rekomendasikan ke pemerintah setempat untuk beribadah di mana dulu kayak. Harusnya dia menjadi solusi atas permasalahan yang terjadi, bukan kemudian melakukan pembiaran. Ya kan, ini kan mereka hanya menyerap terus dibiarkan konflik ini berlarut-larut, yang kemudian pada akhirnya berakhir aja gitu. Ya terpaksa juga orang yang beribadah di situ tadinya harus pindah tempat. Contohnya HKI Bandung Selatan. Bandung Selatan ya. Ya kan. Tapi kan di FKUB ini ada perwakilan umat Kristennya, ada perwakilan yang dari umat Muslim misalnya. Ya. Harusnya kan ini sudah bisa mengakomodir semua kerukunan umat beragama gitu kan. Namanya juga forum kerukunan umat beragama. Ya. Ketika ada representatif dari satu umat misalnya, ini kan harusnya tidak ada lagi. Kalau menurut saya ini ke depan harusnya tidak ada lagi nih permasalahan-permasalahan ketika FKUB ini sesuai dengan menyerap aspirasi lah gitu. Jadi tadi proaktif, kemudian memunculkan solusi gitu. Karena kalau saya simpulkan berarti peran FKUB ini cenderung pasif aja, dia nggak ada peran ketika ada konflik. Iya. Soal beribadah. Iya. Karena sebuah keterwakilan itu bukan karena subjeknya, melainkan perannya kan. Nah hari ini mereka tidak, yang sejauh pandangan saya, koreksi saya kalau salah ya, tapi sejauh pandangan saya tidak ada perannya FKUB ini. Karena ketika mereka masuk ke dalam, yang seharusnya dia dapat meredam, enggak juga ternyata. Konflik ini akan terus berkelanjutan kan. Sampai ada yang pindah, ada yang tutup, ada yang jadinya rumah ke rumah. Ya. Nah yang menarik tadi ketika dikatakan bahwa rumah doa ini kan tidak perlu izin. Betul. Coba kita lihat beberapa kasus kebelakangan, yang di Padang itu kan rumah doa. Iya. Kemudian yang di Jawa Barat ini di mana? Di Cidahu, Sukabumi. Itu kan villa ya. Iya. Ya sedang melakukan retreat gitu. Iya. Kemudian ada yang menolak sampai ya anarkis lah bisa saya bilang. Ini kira-kira kalau analisa atau bacaan Bung Alwin ini apa penyebabnya? Ataukah pemahaman soal toleransinya yang kurang, pemahaman soal undang-undangnya kurang, atau seperti apa nih? Atau kayak tadi ada yang menggerakkan, seperti apa nih bacaannya? Secara normatif sebetulnya yang saya lihat memang kurangnya edukasi ya terhadap masyarakat. Edukasi. Ini kita ngomongin normatif ya. Kurangnya edukasi terhadap masyarakat, kurangnya ketegasan dari pemerintah terkait dengan bahwa kita ini harus terbiasa dengan kehidupan multikultural. Ya kan. Tidak ada edukasi tersebut. Itu secara normatif. Tapi kalau misalnya kita menganalisis lebih dalam, yang paling sederhananya begini, bagaimana kemudian sebuah kelompok mengetahui ada aktivitas peribadatan, ya kan? Atau bagaimana sebuah kelompok mengetahui adanya aktivitas doa yang dilakukan oleh kelompok yang lain. Kalau dia tidak diprovokasi, ya kan? Kalau dia tidak diinisiasi, ya kan? Tidak diberitahukan informasi pertama, woi ini begini begitu, woi hati-hati nanti akan terjadi, kalau orang Kristen hati-hati ada kristenisasi
Ya, ya. Nah kan, nah lalu kemudian atas dasar mulut ke mulut ini terjadilah kemarahan ya kan, Oke. dendam, apa ketidaksukaan ya kan, yang sebenarnya orang-orang itu pun belum tentu dia melakukan apa ya pekerjaan misionaris gitu apa kalau bahasanya tuh Upaya kristenisasi lah gitu ya. upaya-upaya Kristen yang belum Nggak tentu ada. ya kan, Oke. kayak retreat yang kemarin anak-anak kecil ya kan, Iya, bagaimana iya, iya. kemudian dia bisa mempengaruhi orang dewasa ya kan atau orang-orang di sekitarnya kan nggak mungkin. Nah stigma ini kan hadir karena dipancing gitu loh, Ada yang mempengaruhi lah pasti ada mungkin yang ya. mempengaruhi, tidak mungkin kemudian tiba-tiba muncul begitu Iya, saja. iya, iya. Jadi ketika tadi dikatakan bahwa mungkin saja kurang edukasi, kira-kira ketika ditanamkan pemahaman soal toleransi sejak dini, misalkan melalui kebijakan dari Kementerian Agama, melalui kurikulum cinta misalnya, ini sudah langkah yang tepat nggak menurut Bung Alwi ini? Terkait kurikulum, kalau kita bicara kurikulum berarti ini soal pendidikan. Iya, ya. Karena tadi kan kurang edukasi, minum Iya. edukasi. Mungkin Iya. ini solusi yang tepat kan? Ya, memang untuk ukuran jangka panjang Hmm. ini menjadi sebuah apa ya, sebuah solusi yang cukup matang ya untuk jangka panjang. Tapi hari ini Indonesia lagi nggak butuh itu. Hari ini tuh Indonesia tuh lagi butuh bagaimana ada sebuah regulasi yang tidak mencederai keadilan, ya kan? Oke. Yang tidak mencederai kepastian hukum, yang tidak yang tidak keluar dari nilai-nilai kebermanfaatan terhadap masyarakat, ya kan? Nah, harusnya dengan gejolak yang terjadi begitu banyak ini tuh saling seperti gayung bersambut begitu loh. Iya, karena jaraknya pun nggak Iya, terlalu jauh. ke dari kasus, dari kan? mulai Samarinda misalnya. ya Samarinda, Cidahu, Padang, dan beberapa kasus Iya, yang lain ya kan, yang apa sempat terjadi gitu, viral terjadi. Itu hanya di tahun 2025 loh. Iya, itu mungkin ada sekitar 6 sampai 8 kasus. Ini Iya, baru iya. berjalan bulan loh. Ini belum kita masuk 1 tahun. Ya kan? Nah, harusnya dengan ada gejolak ini ada langkah yang langsung disambut gitu sama menteri. Oke. Ya kan dia sebagai pelaksanaan undang-undang ya kan. Kementerian ini kan pelaksanaan undang-undang eksekusi kan. Nah, dia harusnya langsung melihat ada yang salah ya kan. Dari entah proseduralnya, entah di mananya. Tapi menurut saya kalau hari ini Menteri Agama berpikir kritis ya kan dan solutif terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi, harusnya Menteri Agama itu berani untuk merevisi Merevisi PBM itu. PBM 9 dan 8 2006. Oke. Ya kan? Terkhusus di nomenklatur yang 90-60. Oke. Oke, Soal untuk itu ya. untuk beribadah memang konteksnya kan kelompok ya kan. Oke, 60 orang it's okay. Nggak jadi soal. Tapi soal 90 warga ini yang kemudian bisa menjadi pintu masuk pelaku-pelaku intoleransi. Oke. Ya kan? Ini akan menjadi, kalau ini terus dibiarkan, aturan ini terus berjalan, ya ini akan menjadi komoditas yang dimana mungkin satu kelompok butuh atensi atau pragmatisme yang lainnya. Dan ini bahaya. Ini Iya, bahaya iya, untuk negara ini. Karena memang beberapa kasus berarti celahnya tuh dari 90 itu tadi ya. Betul. Kalau misalkan itu dihapuskan, mungkin di kemudian hari kasus-kasus seperti yang udah terjadi ini nggak akan terulang mungkin ya. Harusnya tidak terulang ya, karena tidak ada lagi peluang. Kayak Tidak gitu. ada lagi pintu masuk tadi. Iya, Oke, berarti ini solusi konkret kalau menurut Bung Alwin soal betul, merevisi berarti ya, merevisi peraturan bersama menteri itu. betul. Tapi hanya di soal 90 tadi, izin 90 warga 90 dan sekitar. 60, ya Oke. begitu. Ini ketika kemarin digaungkan misalnya di aksi pada waktu itu, ada nggak poin-poin ini disampaikan kemudian direspon baik oleh kementerian? Atau memang solusinya hanya kurikulum cinta ini gitu? Iya. Jadi kalau untuk aksinya kemarin ya saya mengikuti dan memang
kami sampaikan segala bentuk aspirasi itu, terkhusus terkait dengan PBM ini. Ya. Ya kan, kalau misalnya dia tadinya sih kita berkonsep bahwa digugurkan saja gitu, dicabut saja PBM ini. Oke. Ya kan. Nah, lalu kemudian dia dirubah lah menjadi sebuah perpres, ya kan. Mungkin yang jauh lebih apa konkret lah kan. Perpres ini kan dia nggak Secara hierarki lebih tinggi lebih mungkin ya. tinggi juga, kemudian tidak hanya soal teknisnya saja yang dibahas di dalamnya. Nah, tapi itu terlalu panjang dan terlalu apa rumit lah prosesnya kan, proseduralnya dan lain-lain. Nah, yang paling sederhana itu adalah merevisi. Merevisi itu kan tidak kemudian sulit dengan adanya case ya kan, menteri dengan menteri ketemu ya kan, oke kita revisi ini bersama ya kan. Apa soal keagamaannya diatur sama Kementerian Agama, soal keorganisasiannya diatur oleh Menteri Dalam Negeri. Nah, tinggal bertemu kan Pak Tito dengan Pak Nasar ya kan. Pak Nasar, kita harus merubah ini. Itu simpel gitu. Tapi apakah kemudian dilakukan? Enggak. Malah kita ditawarkan kurikulum cinta. Dan itu maksudnya begini, situasional hari ini itu sudah menjadi darurat. Gitu kan. Sudah menjadi sebuah, bahkan kalau ini terus dibiarkan, ini bukan hanya menjadi isu nasional. Bahkan ini bisa menjadi isu global. Bahwa Indonesia dengan kemajubukannya, yang kita bilang kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, kita adalah prototipe kedamaian dunia ya kan, digugurkan dengan hal-hal yang begini gitu, intoleransi dan lain-lain ya kan. Kalau ini jadi isu global, nama baik negara yang tercoreng. Ya. Jadi mungkin ya kurikulum cinta ini secara terminologi memang apa terkesan filosofis gitu ya, indah gitu kan. Betul. Kita harus saling mengasihi gitu kan, saling menyayangi sesama manusia. Tapi secara jangka panjang pun ketika ini masuk ke dalam kurikulum, tapi pintu tadi masih ada, berarti akan tetap terjadi ya kasus-kasus intoleransi ini. Iya. Oke, berarti ketika tadi tidak digubris soal revisi atau pencabutan, ada nggak upaya lain yang dilakukan oleh Bung Alwin mungkin? Entah melalui jalur konstitusi gitu, atau menguji ke MK misalnya. Itu akan dilakukan, sudah dilakukan atau bagaimana? Ya, jadi sebetulnya kita masih menunggu respon positif dari setiap kementerian. Bukan kita sih, lebih tepatnya pada waktu teman-teman GMKI kan. Nah, pada waktu itu ada pengurus pusat GMKI, ya saya sebagai followers lah di situ kan, pengikut, ya saya mendengar lah bahwa ini masih menunggu respon nih. Nah, kalau memang tidak ada respon, ya akan ada langkah-langkah konstitusional pastinya. Ya kan, kita akan menggugat, ya kan, untuk coba menyadarkan lah secara konstitusional gitu bahwa ini pasal tidak sesuai. Bahkan sebetulnya, Bung, kalau kita mendalami lagi soal PBM dan segala bentuk aturannya, MK itu sudah mengeluarkan keputusan bahwa setiap peraturan itu tidak boleh diskriminatif. Iya. Kan begitu. Nah, ketika putusan MK itu dilawan kan berarti harusnya ini dapat digugurkan dengan mudah gitu loh. Ya, kalau misalnya memang menteri tidak menginginkan, ya kalau memang dia Bapak tersebut ya kan tidak menginginkan harus ada perubahan, ya berarti dia yang gagal gitu sebagai menteri, tidak bisa melihat dengan tanggap gitu loh. Tidak bisa menangkap bahwa inilah kebutuhan masyarakatku gitu loh. Jadi saya harus bilang, harus dievaluasi total Menteri Agama hari ini, Nasaruddin Umar. Iya, karena saya pun melihat cukup pesimis gitu saya pribadi, karena ketika kasusnya mulai viral yang kemarin misalkan di Padang atau yang di Jawa Barat, ini tidak kemudian proaktif gitu Menteri Agama ini kan, agak cenderung diam, malah tidak ada bersikap gitu. Terakhir saya melihat malah staf susnya yang berkomentar di media gitu, di hadapan pers gitu. Makanya maksud saya ketika ini tidak jalan dan tidak digubris, sedangkan sudah ada putusan MK, kan harusnya menyesuaikan dengan putusan MK tadi. Diuji lah, oh ini ternyata ada unsur diskriminasi nih. Nah ketika ini tidak dilakukan kan, menurut saya
Prabowo juga harus dievaluasi kan kalau begitu. Iya. Kira-kira. Hari ini memang kegagalan negara, kegagalan pemerintah dalam mengurus negara. Kalau ini tetap dilakukan pembiaran, Iya. pemerintah gagal ngurus negara, gagal ngurus rakyat. Iya. Berarti kalau saya simpulkan memang solusi yang paling utama dan harus dijalankan agar ini tidak terjadi, merevisi. Yang utamanya itu soal 90 tadi ya. Iya. Di situ dulu ya. Iya. Baru kurikulum cinta mau apa itu Itu akan berjalan dengan urusan panjang sukses lah. ya. Betul. Oke. Mungkin terakhir ya ini. Ya. Untuk closing statement mungkin ke depan ini atau pandangan lah dari Bung Alwin ini. Ini kan forum mengkritik pemerintah juga, boleh kan gitu? Ya. Gimana nih ke depan nih untuk Kementerian Agama sendiri, untuk jangka pendek dan jangka panjang nih kira-kira? Oke. Sebagai closing statement. Jadi Bung Dharma, toleransi itu adalah suatu pondasi berlangsungnya pembangunan berkelanjutan. Hari ini negara selalu menggaungkan bahwa kita dalam fase pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Tapi tidak melihat atau tidak memperkuat pondasi-pondasi tersebut. Nah, justru akan kemudian menjadi omong kosong ketika pondasi-pondasi ini tidak di kaki-kaki ini tidak diletakkan di tempat yang benar. Nah, maka dari itu sebagai langkah yang konkret hari ini, pemerintah kalau ingin negaranya maju harus tuntaskan dulu soal-soal intoleransi yang ada di negara dengan cara apa? Yang hari ini paling mudah, kita harus merevisi dulu PBM-nya. Kita harus revitalisasi dulu aturan-aturannya. Lalu kemudian kita pertegas lagi melalui apa? Peran-peran serta dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah untuk terus menggaungkan terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai Pancasila ya kan. Agar kemudian setiap masyarakat ini legowo gitu untuk tetap hidup berdampingan, untuk mau hidup bersama, tidak melihat dari latar belakang agama, kelompok ataupun budayanya masing-masing. Nah, dengan berjalannya semua ini, saya yakin Indonesia yang akan kita cita-citakan ke depan itu pasti terwujud. Indonesia Emas 2045 itu pasti akan terwujud. Indonesia maju itu sudah pasti akan terwujud karena kita sudah selesai bicara soal persoalan sumber daya manusia. Karena ketika kita tuntas bicara soal toleransi, maka sumber daya manusia kita meningkat dan jauh lebih baik ke depan. Mungkin menurut saya itu Bung Dharma. Baik, saya sepakat itu. Karena memang sesuai dengan sila ketiga, persatuan Indonesia ini harus diutamakan dulu. Betul. Sebelum kita bicara membangun bangsa, Indonesia emas dan lain sebagainya. Betul. Jadi mungkin kira-kira untuk teman-teman narasi, toleransi itu memang menjadi hal yang fundamental untuk membangun sebuah peradaban. Ketika memang kita mudah diprovokasi, kita mudah terpancing atau kita reaksioner, saya yakin bahwa bangsa ini tidak akan menjadi bangsa yang besar. Jadi mungkin video ini bisa didengar oleh teman-teman, bahkan mungkin bisa bantu suarakan untuk Kementerian Agama ataupun Kementerian Dalam Negeri merevisi peraturan bersama menteri ini. Mungkin cukup sekian, Bung Alwin. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Bung Dharma. Memberikan pandangannya, mencerahkan kita semua. Sekali lagi buat teman-teman, mari gunakan suaramu. Salam toleransi.